Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Claudius Lisias Sutrisno dalam persekutuan pemuda remaja GKI Kabangan pada saat ini. Saudaraku, kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada petang hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang hari yang boleh kami lalui. Kami diberi Tuhan kehidupan, kami disertai Tuhan sampai saat ini. Biarlah dalam situasi apapun kami senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Pada saat ini Tuhan, bersama dengan para sahabat kami di rumah masing-masing, kami rindu akan sabdamu. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap kami membaca dan juga merenungkannya, supaya menjadi penuntun dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang pada hari ini kita ambilkan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya ke-20 sampai dengan 39. Itu yang menjadi bacaan Alkitab kita pada saat ini. Namun saya akan membacakan natsnya saja, yang saya baca mulai dari ayat 21 sampai dengan 24. 1 Samuel 17 ayat 21 sampai dengan 24. Saya akan membacakan untuk kita, demikian sabda Tuhan. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku, kita pada saat ini belajar firman Tuhan dengan tema dalam bahasa Inggris, semoga saya tidak salah menyebutkan ya. Temanya freeze, flight, or fight. Nah, di sini kita hendak melihat bersama-sama apa artinya, makna kata-kata dalam bahasa Inggris tersebut jika kita terapkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin lebih kurangnya kalau kita berbicara dengan atau tentang freeze, itu mengingatkan kita kepada sikap diam atau bergeming. Dan kemudian tentang flight, mungkin bisa diterjemahkan dengan kata terbang, atau dalam menghadapi masalah ya berarti lari, menghindari masalah. Dan yang selanjutnya dikatakan fight, seperti seorang petinju olahragawan yang harus fight. Artinya apa? Ya menghadapi, berani menghadapi
berjuang akan apa yang ada di depannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani memang tidak tentu sama satu orang dengan yang lain. Misalkan apa yang saya hadapi dan teman-teman remaja pemuda hadapi mungkin berbeda masalahnya, berbeda tantangannya. Kadang hidup itu terasa easy going, artinya mudah untuk kita jalani, mudah untuk kita hadapi. Tapi di lain waktu atau di bagian yang lain bisa saja kita menghadapi pergumulan hidup itu semakin berat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang itu hidup ya seperti itu. Ada up and down. Kadang naik, kadang turun. Naik itu mungkin bisa diartikan dengan sukacita, bahagia karena kita bisa menghadapi. Namun ada kalanya down, yaitu turun, kita merasa tidak mampu, tidak bisa, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, bagaimana dengan kita ketika menghadapi kesulitan hidup kita ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak belajar dari firman Tuhan yang tadi sebagian kita baca dari 1 Samuel 17, secara khusus ayat yang ke-21 sampai dengan 24, yang merupakan bagian dari perikop yang berjudul Goliat menantang tentara Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kehidupan ini ada 3 prinsip. Tadi 3 prinsip yang sudah saya sebutkan, yaitu freeze, flight, or fight. Mana yang akan kita pilih? Kita mau memilih untuk diam, tidak peduli atau masa bodoh dengan masalah yang sedang dihadapi, mungkin karena kita sudah tidak tahu harus berbuat apa. Atau mungkin yang kedua, yaitu flight, lari ataupun terbang meninggalkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Atau kita mau fight, kita mau berjuang, kita mau berusaha. Nah, singkat cerita, saudaraku, ketika kita memperhatikan apa yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam ketakutannya tersebut, ketika tahu bahwa ada seorang tentara dari Filistin, yaitu yang tinggi besar, kalau dikonfirmasi atau disamakan, kira-kira tingginya itu sekitar 3 meter. Nah, bayangkan kalau ada orang yang tingginya seperti itu, bagaimana gagahnya, besarnya seperti itu. Nah, itu yang membuat orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, dan bahkan juga Raja Saul pun takut ketika menghadapi itu, sehingga Raja Saul mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan orang itu akan diambil jadi menantunya. Kalau dia laki-laki, namanya prajurit, pasti laki-laki ya teman-teman. Dan juga akan diberi berkat kekayaan ataupun diberi sebagian dari kekayaannya, harta benda yang dimiliki oleh Raja Saul pada waktu itu. Nah, sekali lagi, kalaupun Daud berlari-lari, kalau teman-teman membaca secara komplit dari 1 Samuel 17 ini, kita akan tahu bahwa Daud yang masih di ladang itu kemudian lari menuju ke tempat di mana tentara Israel itu sedang menghadapi tentara Filistin itu. Dan ia sempat bertanya kepada kakaknya, ada apa ini? Bagaimana dengan tentara kita?
Nah, kakaknya marah mungkin karena dianggapnya Daud ini masih kecil, masih belum bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Nah, namun apa yang terjadi? Keberanian Daud ketika tidak gentar melihat orang yang segede Goliat itu. Ia tetap berani untuk menghadapinya. Nah, keberanian Daud ini rupanya didengar oleh Raja Saul. Dan Raja Saul meminta supaya Daud segera mempersiapkan diri menghadapi Goliat yang besar itu. Kita tentu tahu cerita di sekolah minggu, atau ketika kita juga sering membaca perikop ini, kisah tentang Daud dan Goliat, bagaimana cara mengalahkannya. Ya, yang jelas bahwa cara mengalahkan Daud itu yang pertama-tama mengandalkan Tuhan. Dikatakan janganlah kita menjadi tawar hati. Karena apa? Bangsa Israel punya Allah yang luar biasa. Itulah yang membuat Daud tidak takut. Dan juga Daud cerdik, Daud tahu bagaimana cara mengalahkan tentara yang segede itu. Karena tentara itu menjadi andalan bagi bangsa Filistin. Kalau sampai Daud itu memenangkan pertandingan, artinya Goliat kalah, bangsa Filistin itu juga akan menyerah, akan mundur, karena tidak ada yang diandalkan lagi kecuali Goliat itu. Dan singkat cerita benar bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Luar biasa, saudaraku. Dengan ketapel itu, wah, Daud memasang batu kecil itu di tempat ujung ketapelnya itu, tempat untuk batu kecil atau kerikil itu, dan diputar-putar begitu ya. Batunya enggak tahu seberapa besarnya saya, tapi yang jelas yang kira-kira bisalah membuat orang lain, yaitu khususnya Goliat itu, ketika kena keningnya itu akan bisa pecah mungkin, dan juga akan tumbang. Dan benar, saudaraku, ketika ketapel itu yang diputar-putar itu dan dilepaskan kena pada keningnya Goliat, maka Goliat tumbang dan tidak bangun lagi. Nah, itulah cerita dari bagaimana Daud menghadapi Goliat, permasalahan yang dihadapi oleh bangsanya. Nah, saudaraku, remaja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini mari, kalau saudaraku punya masalah apapun, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tetapi kita harus fight, kita harus berusaha, kita harus berjuang supaya berhasil. Seperti belajar di tengah masa pandemi, mungkin ada kesulitannya tersendiri, kerepotannya tersendiri, dan kita juga tidak tahu kapan masa pandemi ini bisa berakhir, dan teman-teman yang sekolah ataupun yang kuliah bisa kembali secara full, penuh waktu, kembali belajar di sekolah ataupun di kampus masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati teman-temanku, saudara-saudaraku, ketika dalam menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, mungkin masalah keluarga atau mungkin masalah pacar, bagi yang sudah punya pacar mungkin gitu ya, sedang ada relasi yang tidak baik, upayakan untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, bukan dengan lari atau menghindar, freeze atau flight, tapi dengan fight. Hadapi, perjuangkan bersama dengan Tuhan, maka usahamu tidak akan sia-sia. Mari saudaraku, sebagai pengaminan akan firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita menyanyikan satu lagu yang teman-teman rasanya juga sudah kenal. Sebagian dari lagu ini akan kita nyanyikan yang judulnya Ku Kan Terbang. Setelah itu baru kita akan naikkan
doa syukur kita. Kita nyanyikan lagu Kukan Terbang. Mari saudaraku, kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada saat menghadapi kesulitan hidup, supaya kami tidak gentar, tidak takut. Kami harus berani menghadapinya, memperjuangkannya bersama dengan Tuhan, sebagaimana Daud yang berani menghadapi Goliat yang menjadi masalah bagi bangsa Israel, bagi tentara Israel. Namun dengan iman dan dengan usaha yang dilakukan oleh Daud, akhirnya Tuhan memberikan keberhasilan, kemenangan kepada Daud, bisa mengalahkan Goliat, yang artinya bisa mengalahkan bangsa Filistin. Demikian juga Tuhan, kami rindu supaya kami tidak tawar hati, tetapi kami dengan optimis, kami dengan percaya di dalam setiap daya juang yang memang tidak mudah, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan waktu, membutuhkan energi. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan memberkati usaha kami. Inilah Tuhan doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Demikian saudaraku, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.